nggak ada kabar ya Agnes ya. Ada yang bisa panggilin? Lagi yang ada yang lagi di kantor? Ivo atau Zainab lagi di kantor? Lagi ada syuting Iya, unboxing kok. iya. Sorry kenapa nak? Nggak kedengeran. Dia lagi ada syuting unboxing kok di kantor. Dia yang kopi. Oh, oke. Jadi kita bertiga aja ya. Maksudnya berempat ya. Oke, kita mulai deh. Iya. Oke. Let's start. Dengan kita bahas PR dulu deh kalau gitu. Oke, kalian udah bisa kelihatan layarku kan ya? Bisa? Bisa kok. Oke, sip. Kita mulai deh kalau gitu. Udah kok. Sip. Oke, kita mulai sama bahas PR dulu biasa. Ini PR Ivo ya. Ini Ivo kan pegang Instagram Ayo Peduli. Terus di target audience nih, demografis, geografis, dan psikografisnya. Di sini demografisnya adalah wanita dan pria, oke. Terus usianya 23 sampai 60 tahun ya. Terus kelas sosial menengah ke atas punya banyak kegiatan organisasi. Aku mau nanya kenapa punya banyak kegiatan organisasi? Jawab dari Zoom kenapa Zainab ya, target punya market? aku lagi not responding. Oh iya. Ya gimana? Maksudnya kenapa ada kata-kata punya banyak kegiatan organisasi? Oke. Aku pengen tahu. Aku mau jawab kenapa dia punya banyak kegiatan organisasi. Soalnya kalau dia punya banyak organisasi itu lebih memungkinkan kayak dia sering bagi-bagi gitu loh, kok kayak kegiatan untuk berkumpul dalam rangka berbagi itu ada gitu di tiap organisasinya gitu kok. Oh, ini organisasi maksudnya organisasi sosial gitu ya? Bentar. Bener ya Ivo ya? Organisasi sosial gitu ya maksudnya ya? Iya kok. Oh, soalnya organisasi kan banyak banget ya. Perusahaan juga organisasi gitu. Jadi iya. mungkin nanti itu bisa organisasi sosial, lebih spesifik. Habis itu geografis kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan. Ini kenapa geografisnya cuma kota-kota besar ya? Maksudnya Ayo Peduli itu apakah jangkauannya bisa ke satu Indonesia atau gimana tuh? Ivo. Kalau dari aku sendiri sih kok, kenapa aku bilang itu di kota-kota besar, karena kayak masyarakat kota-kota besar tuh lebih dominan untuk kayak kayak lebih sering untuk melakukan donasi gitu loh kok. Kalau misalkan di kota-kota kecil kan kayak hidupnya aja kayak udah pas-pasan, susah gitu, kayak untuk berbaginya itu agak jarang gitu kok. Oh, oke. Jadi memang targetnya orang-orang yang punya berarti penghasilannya lumayan gitu, Iya, dan gitu kamu kok. targetnya kota besar. Iya. Oke, terus psikografisnya mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi. Oke, aku nggak akan question itu. Terus di sini kamu kasih benchmark kitabisa.com sama Act for Humanity. Oke, menurut kamu mana yang lebih bagus? Act for Humanity atau kitabisa.com? Kalau menurut aku sih yang lebih bagus yang Act for Humanity kok, karena kalau Act for Humanity itu kayak dia yang langsung terjun ke proses bagi-bagi proses bagi-baginya itu. Kalau kita bisa.com kan kayak cuman sebagai platform, nih orang yang mau ada donasi kita nyediain platformnya gitu. Cuman kalau terjun langsungnya tuh kayak ngambil relawan lagi, jadi lebih baik yang Act for Humanity sih kalau menurut aku. Oke, kalau dari segi itu kan dari segi konsep ya. Kalau dari segi konten berarti sama, lebih bagus Act for Humanity. Iya, karena kan Ayo Peduli juga terjun langsung yang ngebagiin gitu kok, jadi mirip gitu. Oke. Sekarang kalau kamu mau disuruh nilai nih ya, kitabisa.com, Act for Humanity, Ayo Peduli, nilai 1 sampai 10. Ketiga ini ya, misalnya Act for Humanity
8. Misalnya terus kita bisa.com berapa? Tell me your answer. Kalau range kesamaannya itu sih menurut aku antara Ayo Peduli sama kitabisa.com itu 7 karena dia kan cuma sebagai platform. Kalau misalkan bukan kesamaan. I mean dari segi quality kontennya, kualitas kontennya dari 3 ini menurut kamu berapa? Dari ketiga ini sih masih 7,5 sih, ke 7,5 8 karena cuma ngasih tahu dia donasi di mana gitu-gitu aja sih, kok belum yang lebih. Yang 7,5 itu yang mana kita bisa? Yang kita bisa. Yang Act for Humanity? Act for Humanity-nya tuh udah 8 lah menurut aku. 8. Ayo Peduli? Ayo Peduli masih 7,5 menurut aku. Oke. Gimana caranya bisa naikin ke 8? Dari dari Ayo Peduli, berarti kan masih ada gap nih sama Act for Humanity. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan buat bisa ngembangin konten-konten lebih ke arah Act for Humanity? Kalau menurut aku lebih ngontenin kan yang pertama tuh kayak kemarin yang dari followers. Nah, yang kedua itu dari segi kontennya kok. Jadi kalau sekarang kan Ayo Peduli kontennya baru kayak ngasih tahu dia berbagi di mana aja nih, di tempat ini jumlahnya segini, di tempat ini jumlahnya segini. Nah, kayak itu lebih dikembangin kayak konten yang kayak tips menabung untuk berdonasi gitu-gitu kok. Jadi kayak ada konten yang lain selain ngasih tahu dia donasi di mana aja gitu. Ya, that can be done. I mean, itu bisa. Terus yang aku pikiran tadi ide kamu bagus kayak gitu. Sama satu lagi kamu bisa bahas harusnya berapa persen sih yang harus didonasiin gitu. Gimana sih? Tadi kan ngatur tips ngatur keuangan. Terus kalau Ayo Peduli, gimana cara Ayo Peduli pilih tempat-tempat yang bisa dikasih donasi kayak gitu-gitu ya. Jadi ya lebih ke kasih tahu value perusahaannya juga, value Ayo Pedulinya gitu ya. Iya. Oke. Thank you Ivo. Oke, lanjut ya, kita bahas Zainab punya ya. Oke, kalian bisa lihat layarku nggak sih yang kalau dari PDF? Bisa ya. Bisa kok. Oke, ini Zainab punya ya. Zainab punya target audiensnya adalah Raja CI kan, Raja CI Ketapang Indah. Terus geografisnya berarti itu udah jelas banget Ketapang Indah ya, Jakarta Barat. Jadi kalau mau ads nanti juga akan diarahin ke area Jakarta Barat itu, Ketapang Indah. Terus demografisnya wanita dan pria, oke. 18 sampai 40 tahun. Terus C and B+. Nah, aku nggak tahu terus terang dari harga kalian itu berapa, 1 mil bisa berapa banyak, bisa berapa duit gitu ya. Tapi C and B+, kenapa C and B+? Maksudnya berarti ini buat menengah ke bawah dong. Iya, betul. Can I say that? Benar. Oke. 1 milnya harga berapa? 28 sampai 38-an ribu. Itu untuk satu porsinya. Oh, oke. 28 sampai 38. Oke. Terus ya, I think CB plus. Terus di sini aku menarik ada pelajar karyawan ibu rumah tangga. Kenapa ketiga demografi itu yang kamu targetin? Karena kan dari yang aku lihat ini rata-rata yang itu adalah orang-orang yang kancah bilar nih sama si Lesti, dan itu mereka rata-rata orang segitu ya, kayak anak ibu rumah tangga gitu. Oh, oke. Terus psikografisnya berarti penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora, karena kan yang tadi kan dia ini ya kayak promosi si Rizky Bilar juga, kayak punya Rizky Bilar gitu kan PCCI-nya. Terus I get that. Namanya aku lumayan bingung adalah yang introvert, sensitive, modern, introvert and sensitive. Why? Kenapa kamu masukin itu? Karena behaviornya sih otomatis aku ngerti dari penggemarnya sih kok sebenarnya. Penggemarnya Rizky Bilar ini rata-rata agak noise. Gimana? Iya, jadi kalau misalkan aku ngerti dari penggemarnya si Rizky Bilar ini, jadi rata-rata penggemar mereka itu orang-orang yang
bisa dibilang introvert, terus juga istilahnya kalau misalkan menengah ke bawah itu kan rata-rata orangnya sensitif, kayak misalkan ada suatu hal atau suatu masalah tuh langsung kayak komentarnya langsung nggak, istilahnya nggak punya pikiran luas gitu lah. Oh, oke. Ini lumayan generalisasi ya. Ini lumayan generalisasi ya. I didn't know, kayak berarti kan mungkin ngomongnya bukan sensitif kali ya, tapi aktif di sosial media. Terus kalau introvert, itu introvert itu kan biasa orang yang lebih suka sendiri kayak gitu-gitu kan. I don't think itu it can be kayak gitu maksudnya. Maksudnya dari aku masih belum dapet sih justification kamu yang soal introvert. Maksudnya kayak kamu fansnya Rizky Bilar sama Lesti Kejora itu termasuk orang-orang introvert, tapi pasti ada juga orang-orang yang extrovert gak sih di fansnya mereka, isn't it? Sorry kok? Maksudnya misalnya tadi kamu ngomong fansnya Rizky Bilar sama Lesti Kejora itu biasanya introvert sama sensitif, tapi pasti ada juga kan yang ini yang kayak lebih extrovert gitu, karena I think itu introvert extrovert itu lebih ke personality aja gitu. Kayak soalnya kan kalau Rizky Bilar kan lebih ke preference. Oke, dia suka musiknya dan lain-lain gitu kan. I think itu nggak bisa di justification as introvert gitu sih. Zainab. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran kok. Iya. So mungkin itu lebih ke general sih. Maksudnya dari introvert psikografisnya kayaknya nggak masuk sih kalau introvert. Iya. Kecuali kamu jualan buku, nah itu bukunya itu buat kayak orang-orang yang punya soul, kayak indie banget anaknya ya kan. Nah itu mungkin itu bisa masuk tuh introvert. Tapi kalau ini apalagi makanan gitu ya, I don't think orang-orang introvert doang yang makan sei-nya Raja Sei gitu. I think ya personally. Oke, itu yang dari aku ya. Terus sensitif mungkin bisa diganti sebagai aktif, socially aktif lah gitu. Jadi kayak suka komen dan lain-lain gitu. Dan kayak kalau kamu bikin satu target audience, jangan kayak putting negatif generalisasi ke orang lain. Oh dia nih orangnya pasti sensitif, berpikirannya pendek dan lain-lain. I don't think itu hal yang baik sih buat dilakukan gitu untuk buat target audience. Oke? Bisa dipahami ya? Iya. Terus ini benchmarking CI, ini berarti kan saingannya dari Raja Sei Ketapang Indah. Oh itu Raja Sei secara keseluruhan. Ada Sei Sapi Rasa, Sei Sapi Galaksi, Sei Sapi Nusa, Sei Sapi Lama Lera. Ini aku terus terang belum pernah dengar namanya sama sekali. Ini di Jakarta doang kah atau di luar kota sih? Ada yang di Jakarta, terus ada juga yang buka di beberapa tempat juga kayak di Bekasi, terus Bogor. Gitu. Oke. Nah, berarti kan kamu kalau udah kasih benchmarking kayak gini, berarti kamu udah lihat kontennya dong, kontennya mereka. Nah, dari 4 ini, pertanyaan sama saya tanyain ke Ivo juga. Menurut kamu nilai dari 1 sampai 10, saya Sapi Rasa berapa, saya Sapi Galaksi berapa, saya Sapi Nusa berapa, dan saya Lama Lera berapa? Kalau misalkan dari aku, saya Sapi Rasa ini punya ratingnya 7, terus Galaksi juga 7, Nusa ini 6, terus Lama Lera juga bisa jadi 7,5 karena mereka brandingnya udah lumayan besar juga untuk Lama Lera. Oke. Berarti dari konten quality kamu paling melihat Lama Lera ini paling bagus, benar? Betul. Oke, kalau yang Raja Sei di angka berapa sekarang? 7 juga. Sama. 7 juga. Oke. Gimana caranya bisa naikin ke 7? Apa yang bisa kamu ambil dari Lama Lera? Sebenarnya kalau misalnya dari Raja Sei Ketapang ini mungkin karena letak geografisnya yang terpencil ya, kalau istilahnya kalau misalkan si Lama Lera ini itu untuk tempatnya sendiri mereka kan kayak di Jakarta, tempat-tempat kayak misalkan Tebet segala macam. Kalau misalkan Ketapang Indah ini itu khusus di Jakarta Barat aja nih, untuk Ketapang Indah itu bukan lokasi yang istilahnya meluas seperti itu.
I'm talking about content quality, bukan berarti kan kamu lihat kontennya mereka lebih baik nih dibanding sama Nusa Sapi Galaxy. So apa yang lebih baik dari yang mereka lakukan gitu dibanding kalian? Kalau Lama Lera, apa ya? Mereka ini sih kok untuk tampilan di Instagram mereka lebih banyak untuk ngeliatin produk apa kayak buat masakannya mereka gitu loh kok. Kalau misalkan di Rajasa ini kan kontennya rata-rata tentang Rizky Bilar, apalagi kayak banyak banget desain kontennya foto-fotonya Bilar gitu kan. Oke, ini aku lagi buka ya Lama Lera ya. Yes. Oke, dia banyak foto makanannya, desainnya estetik gitu kan. Dan desainnya juga lumayan apa namanya kayak seragam lah gitu, kayak ada cabenya, ada ininya segala macam. Backgroundnya juga kalau desainnya kayak lumayan seragam, terus dia ada influencer juga. Oke. Kalau kita lihat ya Rajasa Tapang ya. $15.000. Ini ada yang konten terakhir lumayan banyak tuh 421. Ya, itu tapi diiklanin ya? Ya, enggak, itu absen kok. Apa? Absen. Oh. Tapi ini kamu lihat gak sih kalau itunya kepotong atasnya? Kayak ada tulisan? Iya, karena akan upload di next hari Sabtu. Ada lanjutannya. Oke. Ini kan hitam. Kamu tone-nya berarti hitam. Terus ini juga sebenarnya makanan kan, tapi kayak porsi-porsian gitu. Menurut kamu apa yang bisa diimprove gitu? Karena ini kan kayak menu paket kau masukin di sini dan banyak kan juga kayak ini aku ngomongnya gimana ya? Kayak ini kan kamu layout banget gitu kan? Bener nggak? Kayak kamu layoutin gitu, promo gitu. Gimana cara bikin satu quality content yang kayak Lama Era itu menurut kamu? Paling ini sih kok kalau misalkan di Lama Era kan mereka, kalau misalkan aku lihat mereka nggak ada konten testimoninya kan gitu. Jadi paling nanti kita akan improve untuk buat testimoni dari para artis juga yang banyak nih kan yang dari kemarin tuh kayak model Ata gitu segala macam. Paling nanti kita akan masukin di tipsnya untuk ambil target dari Ata juga buat kasih Rajasa ini. Yes, itu satu. Sama menurut aku perlu ada foto-foto yang estetik juga. Karena ini belum ada nggak sih? Kenapa? Ini belum ada foto-foto estetik gitu kan? Iya, karena permintaan dari atasannya harus ada layout. Oh, oke. Iya, paling kalau mau di layout boleh. Tapi paling misalnya yang ada foto estetik jadi 3 gitu. Jadi terus berikutnya ada layout lagi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada ya nggak jadinya bukan merusak layoutnya, tapi tetap ini gitu. Tetap ikuti layout juga. Karena kan ada 3 gitu. Oke. Itu sih dari aku untuk evaluasinya ya. Alright, kita langsung masuk materi deh ya. Oke, let's go to materi. Oke. Everybody udah siapin catatan? Udah? Oke. Oke, let's go. Ini by the way ada yang bisa record? Oh, aku mau nanya. Boleh. Kwan. Boleh. Nak, halo. Putus kamu, Nak. Halo, Ko Andre. Yes. Halo. Halo. Halo, Ko. Yes.
Aduh, putus-putus banget, Nak. Nge-lag. Halo? Suara Halo? Nggak bisa, Nak. halo. Nah, ini wah, Udah- putus-putus. udah Sekarang masuk. udah masuk. Oh, Udah. Kenapa? kok tugas aku dari 2 minggu yang lalu nggak dibaca kok? Salah semua apa gimana? Wait, kamu kirimin nggak sih? Gimana sih kamu kiriminnya? Nah. Halo? Halo. Aku tuh Masuk nggak kok? terima. Halo? Iya. Aku tuh kemarin nggak terima ini kamu. Aku nggak terima PR kamu tuh nggak sih? Aku pikir gara-gara kan kamu udah masuk ke kelas aku udah dan PR-nya kan sama kan sama kayak di Januari kan. Aku pikir kamu Iya. nggak kerjain karena memang kamu udah kerjain. Aku kerjain Tapi kok kamu dari ada kirim ya? Bentar ya, let me check. selalu aku Let me check my kirim email. ke dari aisyahna.dream@gmail.com. Oke. Bentar ya, Nak. Let me check. andre.cho@gmail.com kan ya? Nih, you can see, kalian lihat ya. Jadi yang masuk tuh Zainab, Iya. Iko, Agnes, Nih aku bukti kirim. sama Age. Bisa kirimin lagi nggak? andre.chouw@gmail.com. Kita cek sekarang. Oke, wait kok. Iya, iya. Udah masuk belum kok? Ini cek. Oke. Andre.cho. Kenapa nggak masuk ya? Nana kan? Nana. Week 3 Januari terakhir tuh. Very weird. Itu Or, udah can you aku share your kirim screen? ke WA bukti Iya, aku lihat. No, I mean, aku lebih tertarik buat bukti yang filenya. aku kirim week 1, 2, week 3 Maret ya kok. Iya. I mean, aku lebih tertarik buat filenya. Kamu nggak dapet sama sekali soalnya. Where? Terakhir aku terima email kamu itu week 3 Januari. PR week 3 Januari. Nah, kalian kamu lihat kan? Iya. Can you share your screen? Kamu lagi ada nggak? Lagi ada filenya nggak? Atau kirimin pakai apa ya? Aku udah kirim statusnya. Oke. Masalahnya nggak ada sekarang. Gimana? Kamu bisa share Ya udah pakai nggak apa apa-apa, nggak? di skip aja kok. Mungkin minggu depan. Atau bisa nggak kamu share filenya lewat WA? Nanti aku balas. Nanti aku cek karena aku Apa? bisa share filenya lewat WA nggak? Aku bisa langsung download dari WA kan? Coba wait, aku coba ya. Iya.
Kok maaf, ya aku nggak kebuka. Apa? Ngelek. Apa? Kali. Aku nggak kuat. Kenapa? Putus. Aku mau buka filenya dari Gmail, nggak keluar sama sekali. Kalau nggak gini aja, nanti kita deal di belakang deh. Maksudnya after ini, after aku jelasin, nanti dari PR kamu kirimin aja coba ke email lagi atau ke email aku yang lain. Nanti aku kasih email aku yang lain deh. Jadi kamu bisa kirim ke sana, nanti aku cek. Oke? Oke, Nak? Nggak upload filenya. Oke ya, kita lanjut dulu deh ya, kalau gitu ya. Nanti aku cek deh punya Nana. Oke guys, yuk. Kita masuk ke materi ke minggu ke-4 dari bulan pertama ya. So, ada pertanyaan, ini udah di-record kan? Summary udah record kan? Udah ya? Udah kok kayaknya kok. Oke. Pertanyaan besar yang mau dijawab hari ini adalah bagaimana konten yang kita buat itu bisa membantu target audiens kita. Kan tadi kita udah nentuin nih target audiensnya siapa. Pakai file yang tadi target audiensnya. Habis itu kita bikin gimana konten kita tuh bisa bermanfaat dan membantu target audiens kita juga. Nah, terus minggu kemarin kita belajar tentang target audience. Kita belajar tentang audience centric ya. Jadi bikin konten nggak boleh bikin konten yang selfish, tapi harus bisa bring value atau manfaat ke audience kita. Kita udah belajar tipe-tipe konten untuk target audience kita dan brand benchmark. Siapa sih brand yang ada di targetin orang-orang yang sesuai sama target audience kita. Dan outline hari ini kita bakal belajar tentang audience persona. Ini penting dan zero principle, validasi audience problem, sama sweet spot, dan ada teaser juga hari ini, sama assignment. Oke. Nah, audience persona itu dari kata-kata audience dan person. Jadi di target audience kita itu kita gambarin orangnya tuh kayak gimana sih? Lebih gampang gitu ya. Jadi dari dua hal, audience dan person. Kita mau gambarin orang yang ada di target audience kita itu kayak gimana sih? Ada beberapa hal yang nanti ada contohnya juga. Jadi itu dari dua kata audience dan person. Ini target kita nih, si orang ini nih. Nah, si orang ini yang dari target audience kita pertama ada kenapa harus tentukan audience persona. Ada yang tahu menurut kalian apa? Coba aja tebak. Kenapa menurut kamu penting buat kita tentuin audience persona? Biar orangnya kontennya. Karena setiap audiens juga target audiens kita. Satu. Iva dulu deh. Iva dulu habis itu Nana. Kalau menurut aku kenapa harus ada audiens persona, karena setiap audiens itu personanya kayak gayanya tuh masing-masing beda gitu kok. Jadi kayak lebih biar tepat sasaran harus sesuai gitu. Oke. Terus kalau Nana? Biar kontennya itu pas sama target audiens kita, walaupun misalnya audiens kita itu sukanya beda-beda, tapi kita cari gitu. Aku ketik aja deh kok. Oke. Aku udah dengar. Oke, thank you kok. Yuk. Nah, buat supaya cocok dan tiap orang audiensnya beda-beda. Well, it's kind of true. But ada satu hal yang kenapa kita benar-benar harus tentuin target audience persona kita adalah karena buat ngerti lebih dalam siapa audiens yang kita tuju dan konten apa yang cocok buat mereka. Tadi benar ya, kenapa buat kontennya cocok. Jadi audience and content match lah ibaratnya. Jadi itu yang kita mau capai sama-sama dari audience dan juga dari konten kita tuh match. Nah,
Ada contohnya ya untuk audience persona ya. Audience persona ini contohnya seperti ini. Misalnya namanya Rachel, dia itu siapa? Dia itu small business owner misalnya. Habis itu dia itu skill-nya adalah bagiannya social media marketing, terus key decision maker juga di perusahaannya. Terus demografiknya ya kira-kira umurnya itu 32 sampai 39 misalnya. Terus female, perempuan ya. Ini penghasilan rata-rata gitu. Terus dia tinggalnya di urban, di kota besar. Terus dia punya kira-kira master degree lah gitu. Married sama belum punya anak. Terus goals-nya, nah ini yang penting, goals and challenges. Kalian harus ngerti goals-nya dia apa. Save time online, find interesting content to share, sama maximal social media resources. Nah ini juga penting. How we can help? Schedule post to a queue, content suggestion gitu. Kita bisa kasih suggestion buat konten gitu. Dan misalnya buat si Rachel ini contoh kalau kita target orang seperti Rachel, kita harus tentuin goals and challenges-nya, sama apa yang bisa kita bantu juga dari dia. Contoh lagi berikutnya. Persona contoh si namanya Chloe, umurnya 33, gendernya female juga, perempuan ya. Catatannya marketing manager. Kita target orang-orang yang kayak gini nih, marketing manager, industrinya outdoor retail, bisnis size 50 sampai 70 employee, team size 8 sampai 15. Nah, ada dua hal yang penting yang kita mesti identify di awal. Pertama goals, sama pain points. Ini kayak goalsnya dia mau her boss to understand what marketing does and how it drives business value gitu. Dia pengen bosnya itu appreciate dia lah gitu, dan ngerti kalau marketing itu ya perlu gitu ya, dan it brings value to company. Sama clearly define team workflow that keep her team focus on result. Jadi karena dia ini manager, jadi dia perlu buat understand kalau timnya itu bisa berfungsi dengan baik, ya kan? Dan pain point-nya dia adalah misalnya team lacks of cohesive marketing process, terus makeshift marketing, make sure team result and notice. Kayak pain point-nya kalau timnya itu nggak organized, nggak berfungsi dengan baik gitu ya. Sama timnya dia spend too much time coordinating their work rather than completing it. Kayak ya terlalu banyak koordinasi tapi malah nggak ada actionnya, nggak ada eksekusinya. Itu yang membuat si pain point-nya dari si Chloe ini. Jadi itu persona yang kita mau tuju kira-kira punya pain point yang sama dan goals yang sama. Jadi kalau aku mau bisa simpulin, yang perlu diketahui dari audience persona adalah ada tiga. Tadi apa aja? Ada yang tahu? Habis dibahas, kira-kira apa aja? Goals-nya, yes. Goals sama geographic. Oke. Tadi goals, ada yang ngomong goals ya. Dia pertama siapanya dulu. Siapanya harus jelas. Sama masalahnya itu apa? Pain point ya. Ini boleh catat ya. Jadi dia itu siapa? Habis itu masalahnya dia itu apa? Sama tujuannya dia, atau tadi benar goal. 3 hal ini aja. Muter-muternya itu 3 hal ini aja. Ya. Kalau kita udah ngerti masalahnya dia apa, tujuannya apa, kita bisa lebih ngerti dia ini butuh apa. Gitu. Contoh, ya orang kita tahu nih dia sakit kepala, ya kita harus kasih obat yang tepat dong. Kita nggak mungkin kasih obat diare ke orang yang sakit kepala kan. Jadi masalahnya itu harus kita define dulu gitu. Oke. Terus dari tujuan juga, kalau kita tahu dia mau mencapai satu tujuan itu, ya kita juga jadi tahu konten apa yang bisa bantu dia buat mencapai tujuan itu. Oke. Nah, terus dari selanjutnya, ini ada zero to hero principle ya. Ini masih di audience persona ya guys. Jadi kita itu harus bikin seperti ini nih, buat kita define our audience. Ini penting banget. So please get this. Pertama, kita define dulu, zero-nya itu siapa sih? Dia ini siapa dan kenapa? Ada 2 pertanyaan di zero.
bagian zero siapa dan kenapa, ya. Terus masalahnya apa? Dia ini punya masalah apa buat mencapai hero-nya. Hero-nya ini dia ada dua pertanyaan. Dia mau apa dan biar apa. Oke, mungkin abstrak banget sekarang, tapi please follow dulu. Ya mungkin bisa catat dulu zero, siapa, kenapa, masalah, hero mau apa, biar apa. Oke. Nah, let me give you example. Contoh zero ini tadi kan siapa. Misalnya dari aku ya, ini konten yang aku buat. Siapa? Profesional dan karyawan nih. Profesional dan karyawan, kenapa? Dia bosen jadi karyawan dibuat karena disuruh-suruh tuh sama bosnya. Itu kenapanya ya. Jadi zero-nya itu kayak dia kayak ke kantor udah nggak semangat, kayak bosnya juga mungkin nyebelin, terus kerjanya dia nggak suka, ya kan? Itu zero. Gajinya kecil, ya itu kenapa? Kamu bisa define itu ya. Jadi masalah dia itu kenapa sih? Kenapa zero-nya itu dia si orang ini kenapa? Terus dia mau jadi hero nih. Hero-nya kamu harus define juga. Mau apa? Buka usaha sendiri, biar apa? Bisa jadi bosnya sendiri gitu ya. Jadi udah nggak punya bos lagi, biar dia udah nggak disuruh-suruh lagi, bisa punya penghasilan lebih besar. Ya. Nah, masalahnya apa? Nggak tahu mau usaha apa, misalnya. Nggak tahu ngumpulin modalnya gimana. Nggak tahu pilih partner itu gimana sih. Takut melangkah dan penghasilannya nggak tetap. Karena ketakutan itu misalnya. Nah, konten yang aku buat itu harus based on masalah sama ya tujuannya juga. Jadi aku biasa buatin dari masalah ini. Misalnya nggak tahu mau usaha apa. Berarti konten aku harus tips memilih usaha yang tepat buat kamu. Itu jadi konten. Terus misalnya yang nggak tahu ngumpulin modalnya gimana. Oke. Ini 5 cara terbaik ngumpulin modal buat karyawan. See? Itu jadi konten. Jadi itu bisa jadi ini ya, konten itu kalau di Instagram yang headline-nya itu bisa ditaruh di depan, habis itu jadi carousel gitu. Kamu kasih kayak microblog lah. Ya. Mungkin bisa lebih banyak yang kayak gitu. Karena kalau carousel itu saat orang scroll itu maksudnya swipe ke kiri, itu udah kehitung engagement juga dari Instagram. Semakin kamu, nanti kita akan belajar algoritma Instagram juga, semakin kamu banyak dapetin swipe itu, konten kamu akan semakin bagus sama Instagram. Oke? Paham ya? Terus, tadi cara nggak tahu pilih partner, berarti kamu bisa bikin ya tips memilih partner yang tepat untuk bisnis gitu. Misalnya. Jadi, coba identifikasi masalahnya si zero-nya kamu itu siapa? Apa gitu ya? Kamu define zero-nya siapa, kenapa, define hero-nya dulu, mau apa, sama biar apa, sama baru kamu define. Kira-kira dari zero ke hero itu masalahnya apa sih? Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh, zero to hero principle, ini bukan berarti buat produk cowok doang, karena hero-nya cowok. But this one, misalnya, Laurier. Zero-nya kira-kira siapa dan kenapa? Orang-orang yang dia target itu kira-kira siapa dan kenapa? Ayo, think. Perempuan yang selalu keputihan kok. Oke. Nah, bisa juga dari wanita 15 sampai 50 tahun gitu ya. Terus Indonesia, misalnya masalahnya menstruasi tadi, keputihan mungkin bisa jadi salah satu juga. Terus dia mau capai, hero-nya adalah misalnya rasa aman walaupun lagi mens misalnya. Terus biar apa ya, biar nggak bocor lagi gitu. Nah, masalahnya adalah bocor, jadi malu gitu dan segala macamnya. Nah, kira-kira konten-konten buat yang Laurier ini apa? Give me satu headline deh. Tadi kan Ana udah jawab, mungkin Zainab. Menurut kamu buat orang-orang target audiensnya dari Laurier ini, kira-kira konten apa yang cocok? Headline-nya mungkin orang-orang yang anak SMA kuliah, misalkan mereka lagi di sekolah, terus mereka bawa si headliners nih untuk kontennya. Apa? Kayak
Kan ini gimana? Kan headline kan judul ya. Kamu nggak nangkep tadi judulnya apa? Judul dari konten yang akan dibuat maksudnya kok headline-nya? Iya. Ya headline kan judul. Headline-nya mungkin bisa sama satu lagi boleh. Aku minta kamu bikinin karena clean and refreshing your itu nanti kan dimasukin di situ jadi nggak langsung blur tapi clean and refreshing video untuk headline-nya gitu. Karena kan dia tagline-nya clean and warnanya. Clean fresh. Oke, headline itu kan judul ya namanya juga. Ini kan tagline-nya dia clean fresh ya. Headline itu judul itu yang harus kayak bikin dia itu mau baca lebih gitu. Kayak contoh misalnya kamu bikin microblog. Contoh ya headline itu yang tadi misalnya tips buat ngumpulin modal buat karyawan misalnya kayak gitu. Atau ya misalnya headline-nya juga adalah ya 10 cara pilih partner yang tepat misalnya kayak gitu. Jadi itu title kan. Nah, kalau ini apa? tips biar nggak bocor lagi atau mau tahu cara nggak bocor lagi, mau tahu cara supaya nggak bocor lagi. Oke. Nah kayak gitu ya. Jadi atau misalnya cara ngatasin malu kalau bocor misalnya. Kayak bikin yang lucu-lucu itu gitu bisa juga gitu ya. Jadi bikin something yang kreatif. Try to think dari masalahnya apa, terus apa yang bisa kamu bawa gitu. Oke? Apa yang bisa kamu bikin kontennya dari masalahnya dia, dari apa yang dia mau capai. Oke? Paham ya? Oke, contoh Nike. Menurut Kak Tivo apa? Headline-nya kok. Siapanya dulu deh. Siapanya kenapa? Kalau siapanya itu kalau dari gambar sepatunya itu wanita. Usianya paling 18 sampai 30-an. Kenapanya dia pengen punya sepatu yang nyaman buat dipakai lari tapi tetap terlihat fashion gitu kok. Oke. Berarti hero-nya mau apanya sama biar apanya apa? Maunya tuh dia biar dia saat berlari itu nyaman, cuman dia tetap terlihat fashion gitu kok. Oke. Ya, tadi aku setuju. Pria dan wanita, maksudnya kalau dari sepatunya kan memang wanita ya. Tapi pria juga kadang-kadang suka kok warna kayak gini loh. Terus 15 sampai 45 tahun. Ya kurang gaya, kurang olahraga, itu kenapanya ya. Jadi itu kayak dia itu kenapa sih kurang gaya, kurang olahraga. Sama mau apa, biar apanya kelihatan keren gitu ya. Kelihatan sporty, biar bisa olahraga dan bisa tampil lebih keren. I agree. Sama masalahnya dia nggak punya sepatu buat olahraga. Buat jalan kurang keren dan nyaman. Nah, menurut kamu nih, kalau tipe orangnya kayak gini yang ditarget, konten apa yang sesuai buat dia? Oh ya, coba pikir. Maaf, kenapa tadi putus-putus? Iya, menurut kamu kalau misalnya kamu udah tahu nih zero-nya siapa, hero-nya gitu ya. Menurut kamu dan masalahnya kamu udah tahu konten apa yang menurut kamu cocok? Kalau kontennya menurut aku kayak mix and match sepatu sama baju olahraga gitu kan. Jadi antara baju sama sepatu nyambung gitu. Iya, good. Kayak gitu ya. Oke, Kak. That's what I mean. Jadi coba pikirin hal yang kreatif di luar, maksudnya out of the box juga, dan yang bisa nyambungin antara ya ini siapa, zero-nya mau apa gitu dan masalahnya apa, itu kamu bisa lebih klik ke sana gitu ya. Jadi itu buat ide konten kamu itu penting banget kamu bisa tahu audiens kamu siapa. Lanjut, nah ini nanti PR-nya bisa bikin kayak gini ya. Ini aku kasih template jadi brandnya, misalnya ayo peduli atau Raja CI gitu ya. Terus hero-nya siapa, kenapa, hero-nya mau apa, biar apa masalahnya. Itu nanti kamu boleh ini ya, kalian bisa cek dan copy dari template ini. Oke, Lanjut, validasi masalah.
Terus masalah persona perlu divalidasi. Jadi kayak tadi kan ada masalahnya apa aja. Nah, gimana cara validasinya? Ada 3 cara. Pertama, kita bisa interview one on one, kita cari orang-orang yang sesuai sama target marketnya itu, target audiensnya. Terus diskusi panel, kayak bisa aja beberapa orang kalian kumpulin dan kalian diskusi panel sama kuesioner. Nah, yang paling banyak itu effortnya adalah kuesioner. Tapi biasanya paling valid. Kalau interview one on one itu lebih subjektif. Ya satu orang aja nih yang diinterview. Tapi kalau udah kamu kuesioner, biasa datanya itu udah lebih valid. Oke. Terus yang aku juga pengen ngomongin tentang sweet spot, content marketing sweet spot. Nah, buat kalian please bikin konten itu yang memang cocok sama ketiga hal ini. Jadi buat bikin konten ini bisa kalian catat juga, harus kalian pertimbangkan 3 hal. Pertama, company produknya. Habis itu audience interest dan value, dan company value gitu. Jadi oke, produknya misalnya tadi Raja CI, audience interest-nya misalnya Rizky Bilar siapa gitu ya, fans-fansnya Lesti Kejora. Company value-nya apa? Misalnya bikin yang perusahaan bikin makanan CI yang enak dan terjangkau misalnya. Itu value-nya misalnya. Nah, kontennya berarti ya harus bikin di antara yang masuk ketiga itu gitu. Misalnya ini tips misalnya ya, bukan tips lah. Misalnya menu favorit Rizky Bilar kalau lagi tanggal tua, misalnya kayak gitu. So, company produknya masuk, company value-nya masuk, audience interest-nya juga masuk. Oke. Nah, tugasnya kalian as a content creator ya, maksudnya social media spesialis di sana, walaupun kalian lagi magang, but coba pikirin 3 ini. Nah, tugasnya kalian adalah cari yang masuk ke tengah ini nih. Yang masuk sama company produknya, masuk sama audience interest and value, dan company value. Tadi aku udah kasih lihat contohnya. Nah, itu adalah namanya sweet spot. Cari sweet spotnya. Oke. Lalu, ini aku pengen coba kalian pikir, menurut kalian kenapa ini bisa jadi sweet spot juga? Ini WIB ya, Tokopedia, dia pakai BTS. Buat Jin mau ingetin kamu nih, jangan lewatkan Tokopedia WIB ya, cuman dari tanggal 25, bla 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 bla. Oke, menurut kalian kenapa ini bisa sweet spot? Ada yang bisa jawab? Dari 3 hal, company product, company value, sama audience interest. Kalau menurut aku dari company value-nya dia nawarin produk-produk yang murah karena dia lagi ada masa promo nih. Terus interest-nya kan kayak kalau misalkan interest-nya terlalu kok bingung kok. Oke. Kalau aku mau coba. Boleh, go ahead Nana. Kalau yang audiens ya itu, kalau orang Indonesia tuh sukanya sama K-pop, makanya dia pakai BTS. Oke. Terus apa tadi yang produk value-nya itu dia ngeluarinnya setiap tanggal 25 sampai tanggal 31, which is itu tanggal gajian. Oke. Terus yang kalau company-nya itu bingung kok. Oke, it's very close, it's very close. So tadi orang Indonesia suka Korea, jadi dia pakai BTS, audience interest check. Terus company produknya, well, marketplace, because dia mau orang belanja lebih banyak di hari di hari gajian gitu ya, kayak payday. Nah, sebenarnya value-nya Tokopedia yang aku tangkap ya selama ini ya, dia kan ngembangin kayak orang-orang yang belum pernah jualan online, mulai aja dulu gitu kan. Nah, kayak orang-orang yang bahkan belum pernah belanja online, dia mau masuk, maksudnya lewat Tokopedia juga gitu, cobanya lewat Tokopedia. Jadi di sini yang aku lihat ya dari company value-nya, dengan dia menggandeng si BTS ini, jadi orang lebih banyak tahu dan penasaran mau belanja di Tokopedia atau bahkan jualan di Tokopedia. Oke? Itu ya bisa dipahami ya. Jadi 3 hal itu masuk tuh.
Oke, Nak? Oke kok. Mantap. Nice try, by the way. Terus finansialku. Nah, ini ada tipe konten ini sweet spot juga. Tipe orang pas gajian misalnya, anggaran keuangan Raffi. Donasi 10%, dana darurat dan investasi 30%, self reward, kemampuan 10%, tagihan dan kebutuhan primer 40%, bakti pada orang tua 10% misalnya. Nah, alhamdulillah ya masih banyak sisa ya yang bisa ditabungin lagi nih gitu. Nah, anggaran keuangan Gaga. Si Gaga ini self reward 20%, tagihan utang dan cicilan 30%, kebutuhan primer 40%, lifestyle kekinian 10%. Duh, duit udah habis lagi, mana gajian masih lama, telepon mama dulu deh gitu. Nah, itu tipe orang pas gajian cek gitu kayak gitu. Ini kontennya ya dari Finansialku. Menurut kalian kenapa sweet spot? Ada yang mau coba? Karena company value-nya kayak dia ngasih tips buat nyisihin gajinya dia pas gajian kok. Oke. Terus audience value interest audiensnya itu karena kayak kalau Raffi kan kayak lebih milenial gitu yang lebih sering berbagi. Kalau Gaga lebih kayak lifestyle-nya yang tinggi gitu loh, gayanya tinggi gitu loh. Oke. Sisanya bingung kok. Terus? Oke. Kalau Zainab, menurut kamu gimana? Ya kok, kalau misalkan dari value-nya, kan orang Indonesia rata-rata kalau misalkan gajian langsung habis tuh kayak belanja segala macam. Nah, si Finansialku ini pengen ngasih tips untuk ke mereka gimana caranya, terus juga biar mereka juga menggunakan Finansialku untuk menschedulekan keuangan mereka. Oke, itu ada dua tuh. Company value-nya udah jelas, company produknya udah satu tadi. Kamu good point, kamu bisa angkat itu. Satu lagi, audience interest. Kenapa menurut kamu ini menarik? Untuk milenial kok, karena ya itu kalau misalkan milenial kan gajian langsung habis gitu. Karena Finansialku mungkin targetnya milenial. Oke, that's actually a good answer. Jadi pertama company product Finansialku itu kan financial advisor. So dia jualan course, dia membuat orang bisa cerdas secara finansial, right? Itu produknya dia tuh. Dia jual course, dia bisa jual consultation juga. Terus dari company value-nya dia pengen orang-orang itu bisa cerdas secara finansial. Mau bantu mereka buat financially independent lah gitu, right? Terus sama terakhir dari company value audience interest-nya adalah ini yang sering dialamin sama millennials misalnya, kayak berasa kayak baru gajian tapi udah bayar ini bayar itu, terus kayak wah iya ya gue nggak boleh kayak gini terus nih. Nah itu kan membuat orang jadi berpikir dan tertarik, ini tipe orang pas gajian gue yang mana nih ya kan. Gue tipe orang yang kayak saving dulu terus masih banyak sisanya, atau yang kayak ini malah minta orang tua kayak gitu malu-maluin ya. Jadi kayak itu ya marketing sweet spot, ngerti ya 3 hal tadi ya, 3 hal yang perlu kalian tahu. Oke. Lanjut. Nah ini Dettol Indonesia, dia ini sebenarnya video tapi aku jelasin aja nggak apa-apa. Jangan biarkan kuman menghalangi kita untuk berbuat baik. Nah, pastikan seluruh keluarga terlindungi dengan sabun Dettol antiseptik. Ini videonya dia ngangkat, ini satu keluarga. Ini lihat ada si ibu-ibu ini dorong dagangannya. Terus keselip nih bannya di taman gitu. Si anak ini dia mau bantuin sama keluarganya juga nanti bantuin. Nah, tapi kan di sini ada kuman gitu ya. Nah, dia ngangkat cerita ini kalau ya jangan takut buat berbuat baik. Dettol yang bakal lindungin kamu gitu. Jadi company produknya adalah, kalian tahu kan Dettol itu sabun. Abis itu company value-nya kind, ya. Value-nya itu be kind to other people. Sama
ya audience interest-nya orang tertarik sih buat kayak angkat kebersamaan, kekeluargaan, terus bantu orang lain gitu ya. Jadi itu juga yang jadi audience interest juga. Itu sweet spot-nya di tengah-tengah situ. So, konten yang bagus adalah konten yang sesuai sama sweet spot-nya itu. Oke. Lanjut, tugas week keempat adalah coba kalian tentuin audience persona kamu. Sama coba cari sweet spot konten kamu. Coba tentuin company value, company produknya, dan audience interest-nya, dan tentuin konten yang tepat. At least kasih, kalau kalian belum tahu nih, belum bisa bikin kontennya, at least kasih judulnya dulu lah. Gitu ya. Itu untuk tugas week keempat ya. Paham? Kita Oke, bisa Ko. lihat juga dari insight nggak sih kok? Ini satu yang Dari insight maksudnya gimana? Audience Kayak- dari audience insight. Iya, Maksudnya dari umurnya gitu-gitu ya? iya. Jadi iya. Terus gendernya misalnya apa? Terus misalnya nanti kita scroll ke bawah, kita lihat nih yang paling banyak di like sama yang di komen apa. Terus kita misalnya recreate Yes. kayak gitu. Bisa nggak? Boleh. Tapi yang penting kayak itu buat yang sweet spot atau buat yang persona? Kamu mau ngomongin buat yang persona, buat yang sweet spot? Yang si sweet spot. Atau dua-duanya? Oh iya, boleh. Coba kalian define aja. Kenapa dia di like sama banyak orang, terus apa yang company produknya, company value, sama audience interest-nya, apa yang masuk ke tiga-tiganya itu ya. Kenapa kamu analisa aja kenapa konten yang itu works gitu. Terus kalian recreate lagi yang baru. Oke, Oke, kok. Sip. Kok mungkin minggu depan aku kirimnya dari email Yahoo aku ya. Boleh. Aku Oke, bingung thank you, itu Ko. kenapa nggak ada ya. Oke. Oke, padahal aku nggak blok email kamu loh, Nak. Iya kok. Oke, teaser. Di bulan berikutnya kita akan bahas soal Facebook Ads. Jadi bahkan ini actually teknik, actual skill yang kamu bisa pick up dari sini juga. Nanti aku akan ajarin gimana sih cara setup Facebook Ads dan lakuin Facebook Ads. Alright? Dan coba kalian cari tahu dulu tentang soal Facebook Ads. Jadi udah ada base value-nya, udah ada base understanding-nya lah. At least udah ada base understanding-nya, jadi kita lebih gampang ngomonginnya. Alright? Oke, Ko. Oke. Nah, itu aja sih dari aku. Ada yang mau nanya? Oke kok. Ada ya? Oke, Ko. Oke, kalau gitu thank you semuanya ya. See you next week. By the way, next Thank week you, Ko. itu Good Friday. Kita Iya. minggu depannya lagi. Ya, see you next week. Oh, jadi di Oke. Kita next week. Oke? See you. Oke, Ko. Makasih, Ko. Bye. Thank you. Yo.